Halo pemirsa CGN TV, apa kabar? Saya Pendeta Song Taigen dari Gereja Samil. Hari ini kita akan belajar tentang kitab yang disebut paling berbahaya, yaitu Surat Roma. Mengapa Roma disebut sebagai kitab yang paling berbahaya? Itu karena konteks dan latar belakang sejarah di dalamnya. Alkitab sendiri memiliki kuasa, sehingga di setiap zaman banyak orang yang diubahkan dan menerima tantangan darinya. Tetapi tidak banyak kitab yang bisa mengubah sejarah dan zaman seperti Roma. Mungkin surat Roma disebut berbahaya karena membawa perubahan mendasar dan mempengaruhi keputusan penting dalam seluruh kehidupan kita. Surat Roma dapat diringkas dalam 3 kata. Yang pertama, kabar baik. Yang kedua, tubuh. Dan menurut Anda, apakah hal yang ketiga? Komunitas. Pertama, pasal 1 hingga 11 mencakup inti dari keseluruhan Alkitab, yaitu tentang kabar baik. Dan dari pasal 12, kata apakah yang pertama muncul? Muncul ungkapan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang disebut dengan tubuh di sini adalah kehidupan itu sendiri. Setelah mendengar firman yang mengandung esensi dari Tuhan, hingga pasal 11, firman yang telah didengar itu harus melebur dalam kehidupan kita. Menurut Anda, apakah tujuannya? Bagaimanakah cara membuat gereja sebagai komunitas yang paling Tuhan impikan dan indah seperti yang tertulis di sini? Ini adalah topik utama dari surat Roma. Ini adalah sesi pembuka dari pembelajaran surat Roma. Jadi, saudara bisa mendengarkannya dengan nyaman sebagai sebuah orientasi. Pertama, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada pemirsa. Saya memiliki banyak pertanyaan, karena membosankan jika saya mengajar sendirian. Pertama, sudut pandang apa yang dimiliki Perjanjian Lama? Biasanya umat Kristen akan menjawab seperti ini. Perjanjian Lama berisi tentang penantian Mesias yang akan datang. Benar, fokus dari Perjanjian Lama adalah tentang Yesus yang harus datang ke dunia. Kalau begitu, ada satu pertanyaan lagi yang muncul di hati kita secara alami. Apakah itu? Mengapa ia harus datang? Tidak ada keperluan, tapi mengapa Kristus harus datang? Apakah orang luar akan bisa mengerti? Perjanjian Lama menyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus harus datang. Lalu mengapa ia harus datang? Karena dosa kita. Jika begitu, diperlukan pengertian yang kuat tentang masalah dosa. Jadi hal apa yang diperlukan? Hukum Taurat. Aneh sekali, kami kira hukum Taurat adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita taati. Mengapa itu diperlukan? Untuk menunjukkan dosa kita. Ini adalah fungsi yang sangat penting. Saya akan membacakan sebuah ayat Alkitab untuk Anda sekalian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Sebelum ada hukum Taurat pun, semua manusia adalah pendosa. Tetapi masalahnya, saat itu kita tidak tahu bahwa kita berdosa dan betapa berdosanya kita. Tetapi ada hal yang ditunjukkan secara jelas oleh hukum Taurat yang membuat kita sangat terkejut.
Ternyata kita adalah pendosa yang tidak bisa memenuhi 0,1% pun kehendak Tuhan. Apakah topik surat Roma? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah pernyataan penting dari surat Roma. Jadi, tujuan utama hukum Taurat dibuat bukanlah menyuruh kita untuk menaatinya, melainkan untuk menyadarkan kita tentang apa? Ternyata kita benar-benar adalah orang berdosa. Dengan begitu, kemanakah hukum Taurat menuntun kita? Ia menuntun kita kepada Kristus, kepada Kristus. Karena itu, manusia membutuhkan Mesias, dan Mesias harus datang ke dunia. Oleh karena itu, fokus dari Perjanjian Lama terletak pada Mesias yang akan datang. Kalau begitu, mari kita memasuki Perjanjian Baru. Karena untuk memasuki surat Roma, kita harus memahami apa yang ingin disampaikan oleh Alkitab secara keseluruhan. Mesias itu masuk ke dalam Perjanjian Baru, datang ke dunia dan mewujudkan janji Perjanjian Lama. Ia telah mati di kayu salib bagi kita untuk membayar dosa kita. Tetapi ada masalah terbesar dalam kehidupan iman kita. Kapankah kehidupan iman kita paling tergoncang? Saat kita mengalami intimidasi tentang kebenaran, ada saatnya muncul pertanyaan, benarkah demikian? Seorang pendeta yang saya hormati mengalami keraguan ini saat mengikuti sebuah retret terakhir sebelum lulus dari sekolah teologi dan menjadi seorang pendeta. Apa ini bukan sebuah sandiwara keagamaan? Apakah yang kita percaya ini benar? Betapa tergoncangnya dasar iman beliau di saat itu. Karena itu beliau mengambil cuti setahun dan tidak bisa lulus tepat waktu. Karena itu goncangan terbesar bagi iman para jemaat terutama di usia muda adalah saat muncul keraguan tentang kebenaran. Apa ini sungguh kebenaran? Karena itu, Perjanjian Baru dimulai dengan 4 Injil. 4 Injil. Mengapa begitu? 4 Injil ini adalah catatan tentang Yesus dari sudut pandang dan ditulis dengan ciri khas dari masing-masing rasul. Seperti apakah Yesus Kristus itu dan bagaimana ia datang dalam sejarah. Sehingga keempat kitab itu menjelaskan kebenaran. Tetapi itu tidak cukup. Para rasul mendengar, mempelajari, mengalami kabar baik itu dan berpencar ke seluruh penjuru bumi untuk mewartakan dan menunjukkan buah dari ajaran Yesus itu. Apakah itu? Itu ada dalam kitab sejarah dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Rasul. Hampir setengah dari Perjanjian Baru, yaitu 4 Injil, dan Kisah Rasul ini menekankan tentang kebenaran sejarah ini. Kalau begitu, ada masalah terakhir yang harus kita bahas di sini. Apakah ini sudah mencakup seluruh penjelasan tentang Kristus? Tentu tidak. Jalan ini sangatlah jauh, panjang, dan berat. Kapankah perjalanan musafir yang berat ini akan selesai? Dunia yang kita tinggali ini menyimpan begitu banyak sekali kesulitan. Karena itu, apakah yang kita perlukan? Kesabaran dan karakter. Karena itu, hal apa yang ditekankan oleh kitab-kitab selanjutnya? Bagaimana manusia harus saling mengasihi dan menahan diri. Bagaimana kita harus saling menahan diri untuk komunitas. Ini adalah hal penting
dan janji tentang pertumbuhan yang dibahas di dalam Roma. Kita telah melihat dalam ruang lingkup seperti apa Alkitab ditulis, dan sekarang kita akan memasuki surat Roma. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi fokus yang penting dalam setiap kitab adalah untuk siapa penulis menunjukkan itu. Yang kedua, siapa yang menulis dan mengapa ia menulisnya. Dengan mengetahuinya, kita tidak akan bingung tentang isi kitab tersebut. Pembaca pertama adalah umat Kristen yang tersebar di bawah Kekaisaran Roma. Ini membicarakan tentang diaspora. Berikutnya sudah jelas bahwa Rasul Pauluslah penulisnya. Menurut perkiraan para ilmuwan, Paulus menulisnya saat sedang berada di Korintus. Alasan penulisannya juga sangatlah penting. Kita dapat mendefinisikan pelajaran kita dengan 3 hal tersebut. Dan alasan utama penulisnya adalah karena jemaat di Roma sedang goyah. Tidak ada alasan menulis surat ini jika iman mereka baik-baik saja. Masalah apa yang menggoncangkan mereka? Saat itu, masalah politik, ekonomi, dan rohani bercampur menjadi masalah yang kompleks. Contoh, masalah politik saat itu adalah dibentuknya sebuah gilda yang adalah serikat usahawan. Dan orang harus masuk ke dalamnya untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat. Saat itu, masyarakat Roma memberi salam satu sama lain dengan mengatakan, Kaisar adalah Tuhan, tetapi umat Kristen tidak bisa mengakui Tuhan lain selain Kristus. Jadi, mereka menolak kehidupan dan salam itu. Jika demikian, tentu umat Kristen tidak bisa masuk ke dalam sistem politik dan ekonomi. Setelah itu, masalah apakah yang menyerang mereka? Kesulitan ekonomi menyerang dan ancaman politik bertambah. Karena umat Kristen mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, berarti mereka tidak bisa mengakui siapapun selain Kristus sebagai Tuhan. Karena itu, kerohanian mereka mulai digoncangkan oleh berbagai masalah ini. Alasan terpenting, Rasul Paulus mengangkat pena dan menulis surat untuk jemaat yang belum pernah ditemui adalah agar iman mereka bisa menjadi teguh kembali. Yang kedua, saat mendengar kabar baik, mereka mengalami kebingungan secara teologis. Saudara, ini memang adalah bagian yang kecil. Tetapi di antara umat Kristen yang hidup di Roma saat itu terjadi perdebatan tentang kebangkitan. Lalu, apakah kematian Tuhan bermakna dan nyata? Hal ini mengakibatkan umat Kristen yang datang dari Yudea dan yang tersebar dari awal karena diaspora mengalami perselisihan di negara orang lain. Perdebatan tentang kebangkitan ini adalah isu yang sangat penting. Apakah ini kebangkitan nyata atau sekedar kiasan? Karena itu, kekacauan terjadi di tempat-tempat di mana umat percaya berkumpul. Ini sangat penting. Walaupun Roma menjajah dan menguasai banyak negara, tetapi ia memiliki toleransi yang tinggi tentang agama. Kepercayaanmu adalah urusanmu sendiri. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka maklumi, yaitu keributan
atau kekacauan yang mengancam ketertiban umum. Pelanggaran ini dihukum tanpa ampun. Karena itu, sebenarnya jika kita lihat dari sisi lain, alasan Yesus ditangkap dan Rasul Paulus dipenjara di Filipi bukanlah karena mewartakan tentang Kristus. Hal apa yang muncul di setiap tempat di mana Yesus diwartakan? Terjadi keributan dan tatanan sosial menjadi kacau. Hal ini tidak bisa dimaklumi oleh bangsa Roma. Kemudian, Kaisar Roma pada saat itu adalah Claudius, kaisar yang sangat penting. Kaisar ini berkata, para pengikut Kristus ini ribut sekali. Usir mereka. Sehingga mereka diusir. Tetapi masalah ini semakin parah. Sehingga orang Roma yang percaya kepada Kristus juga ikut diusir. Apakah ada nama yang Anda ingat dari antara umat yang diusir saat itu? Priscilla dan Aquila. Mereka juga diusir saat itu. Berpindah kemanakah mereka? Mereka pergi ke Korintus. Di sini mereka bertemu dengan Rasul Paulus yang terkenal itu. Priscilla dan Aquila diusir dan datang ke Korintus, dan Rasul Paulus juga diusir dari Athena karena membuat keributan. Kemudian datang juga ke Korintus. Bagaimana perasaan mereka saat diusir dan pergi ke kota pelabuhan Korintus? Pasti mereka patah semangat, kecewa, dan merasa pelayanannya sudah berakhir. Tetapi ketiga orang ini bertemu di sana. Priscilla, Aquila, dan Paulus dipertemukan di kota Korintus. Tetapi apakah persamaan mereka yang menakjubkan? Mereka sama-sama pembuat tenda. Karena itu mereka tinggal bersama, dan dari sana lahirlah gereja Korintus. Bisa dikatakan bahwa Tuhan mulai bekerja di akhir keputusasaan manusia. Di akhir keputusasaan mereka, karena diusir, Tuhan menyembunyikan buah pewartaan firman mereka, yaitu gereja Korintus. Apakah mereka mengetahui hal ini? Tidak ada yang tahu. Tetapi di sini ada satu hal penting lagi, yaitu pekerjaan tangan Tuhan dalam mengatur dunia ini yang tidak diketahui oleh para pembaca Alkitab. Apakah itu? Dalam mempelajari surat Roma, sesekali kita akan melihat latar belakang dari kisah para rasul. Di sana kita bisa melihat bahwa gereja mula-mula di seluruh dunia tidak pernah tercipta karena inisiatif orang untuk mendirikannya di daerah yang baru. Menariknya, semua mereka diusir atau melarikan diri. Seperti gereja Korintus, benih firman yang ditaburkan oleh umat yang diusir dan melarikan diri berbuah menjadi komunitas gereja yang indah. Jadi, Tuhan memimpin pekerjaannya dengan sempurna. Manusia hanya menuai. Seperti itulah gereja mula-mula terbentuk. Alasan terpenting Paulus menulis surat ke Roma adalah untuk meluruskan kebingungan dan goncangan iman mereka. Yang kedua, karena Paulus ingin langsung menyelesaikan masalah kebingungan teologis yang terjadi saat itu. Saat itu, sebagian umat Kristen juga mencoba untuk kembali kepada hukum Taurat. Orang Yahudi yang tersebar karena diaspora berusaha membujuk mereka.
firman yang kau percayai sekarang itu salah. Orang Yahudi dengan aktif membujuk dan mencoba untuk membawa orang kembali kepada hukum Taurat Musa. Ini juga adalah salah satu alasan penting Paulus menulis surat kepada mereka. Pertemuan pertama sangatlah penting, karena kita perlu membentangkan latar belakang dari keseluruhan 16 pasal. Walau tidak banyak materi yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini, saya yakin saudara dapat memahaminya. Di sesi berikutnya, kita akan membahas tentang hal yang ingin Paulus jelaskan kepada jemaat di Roma. Saya telah menyiapkan 3 poin yang akan saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan sesi ini sampai selesai.